Halo semua, salam kenal. Saya Dian. Pada sesi Wealth Management kali ini, kita akan membahas mengenai minimizing portfolio taxation by tax planning. Kita mulai dari deposito. Deposito pada dasarnya merupakan salah satu instrumen investasi yang paling dikenal oleh kebanyakan orang. Deposito dikenal sebagai salah satu instrumen investasi yang paling aman atau memiliki risiko pengurangan nilai investasi yang sangat kecil. Individu yang memiliki profil risiko konservatif, deposito merupakan pilihan instrumen investasi yang tepat. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212 PMK 03 2018 mengenai pemotongan pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia, atas imbal hasil berupa bunga yang diperoleh dari deposito, dikenakan pajak penghasilan PPh final dengan tarif sebesar 20% dari bunga yang diperoleh. Rata-rata imbal hasil deposito saat ini adalah sebesar 3% sampai dengan 4% per tahun. Surat utang. Obligasi adalah surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan nilai nominal dan waktu jatuh tempo tertentu. Salah satu hal yang membedakan antara deposito dengan obligasi adalah obligasi biasanya memiliki jangka waktu jatuh tempo yang lebih panjang sehingga nilai bunga yang ditawarkan biasanya lebih tinggi. Obligasi yang diterbitkan baik oleh perusahaan atau pemerintah biasanya ditujukan untuk membiayai kegiatan usaha bagi perusahaan atau sebagai salah satu sumber pembiayaan APBN bagi pemerintah. Surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah dianggap memiliki risiko gagal bayar yang lebih kecil dibandingkan dengan surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan. Hal ini karena pembayaran surat utang pemerintah telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan dan APBN setiap tahunnya. Tarif pajak untuk bunga obligasi pemerintah dan obligasi perusahaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2021 tentang pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Dalam aturan yang baru saja terbit pada tanggal 30 Agustus 2021 ini, terdapat penurunan tarif PPh final atas penghasilan dari bunga obligasi yang sebelumnya sebesar 15% menjadi hanya 10%. Penurunan tarif ini bertujuan untuk semakin menarik minat masyarakat dalam berinvestasi pada instrumen surat utang. Saham. Saham merupakan salah satu instrumen investasi yang memiliki banyak peminat selama masa pandemi COVID-19. Berdasarkan data yang dirilis oleh Bursa Efek Indonesia atau BEI, sampai dengan 31 Agustus 2021 terdapat penambahan 2,1 juta investor baru di bursa saham. Saham sendiri merupakan suatu tanda kepemilikan dari sebuah perusahaan. Dalam berinvestasi saham, seorang investor bisa memperoleh keuntungan dari dua sumber, yaitu yang pertama, kenaikan harga saham, yang kedua dari dividen yang dibagikan oleh perusahaan. Kedua sumber penghasilan dari saham tersebut tentu saja memiliki perlakuan perpajakan yang berbeda. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282 KMK 0497 tentang pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek, diatur bahwa atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dikenakan PPh dengan tarif final sebesar 0,1% dari nilai transaksi penjualan saham. Mungkin tarif sebesar 0,1% terkenal kecil, tetapi yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa karena tarif tersebut bersifat final, maka pajak akan tetap dikenakan meskipun terjadi kerugian dalam penjualan saham. Berdasarkan aturan terbaru dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 PMK 03 2021 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, serta ketentuan umum dan tata cara perpajakan, diatur bahwa dividen yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dikecualikan dari objek PPh dengan syarat diinvestasikan dalam jangka waktu tertentu di dalam negeri. Pengecualian dividen sebagai objek pajak ini tentu saja disambut baik oleh para investor karena sebelumnya penghasilan dari dividen yang diterima oleh pribadi dikenakan pajak final dengan tarif 10%.
Reksadana. Reksadana adalah suatu bentuk investasi di mana para investor menitipkan dana mereka kepada manajer investasi yang telah memiliki izin resmi untuk kemudian dikelola dan diinvestasikan ke berbagai instrumen. Reksadana banyak diminati oleh masyarakat karena memiliki berbagai pilihan produk dengan tingkat risiko moderat hingga risiko tinggi. Keunggulan lainnya dari reksadana adalah nilai minimum investasinya yang relatif rendah, yaitu mulai dari Rp10.000. Hasil keuntungan dari penjualan reksadana dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 4 Ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan PPh final dan tidak final. Berdasarkan sifat pemotongan atau pemungutannya, PPh dibedakan menjadi dua, yaitu PPh final dan tidak final. Pajak penghasilan atau PPh sendiri merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Pajak final merupakan pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pajak penghasilan final yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri bukan merupakan pembayaran di muka atas PPh terutang, melainkan merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut sehingga wajib pajak dianggap telah melakukan pelunasan terhadap kewajiban pajaknya. Pajak penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak akan dihitung lagi di SPT tahunan untuk dikenakan tarif umum bersama dengan penghasilan lainnya. PPh yang sudah dipotong atau dibayarkan tersebut juga bukan merupakan kredit pajak di ISPT masa. Secara sederhana, perbedaan PPh final berarti pajak yang sudah selesai atau dikenakan langsung saat wajib pajak menerima penghasilan. PPh tidak final adalah pajak yang belum selesai atau pajak yang diperhitungkan kembali dengan penghasilan lainnya untuk dikenakan tarif umum dalam pelaporan SPT tahunan. Pada pajak penghasilan final, penghasilan tidak digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum dalam SPT tahunan PPh badan. Sedangkan pada PPh tidak final, penghasilan digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum. Pada pajak penghasilan final, biaya sehubungan untuk menghasilkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh tidak dapat dikurangi. Sedangkan pada PPh tidak final, biaya tersebut dapat dikurangkan. Pada pajak penghasilan final, bukti potong PPh tidak dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak bagi pihak yang dipotong dan atau dipungut. Sedangkan pada PPh tidak final, bukti potong dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak bagi pihak yang dipotong atau dipungut. Tarif PPh final diatur berdasarkan peraturan pemerintah atau PP atau keputusan Menteri Keuangan atau KMK. Sedangkan tarif pajak PPh tidak final menggunakan tarif umum pasal 17 UU PPh. Dasar pengenaan PPh final sebagai upaya mendorong perkembangan investasi dan tabungan masyarakat. Yang kedua, kesederhanaan dalam pemungutan pajak. Yang ketiga, mengurangi beban administrasi perpajakan bagi DJP maupun wajib pajak itu sendiri. Yang keempat, sebagai upaya pemerataan pengenaan pajak. Yang kelima, sebagai langkah dalam memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter, di mana atas penghasilan-penghasilan tersebut perlu diberikan perlakuan sendiri dalam pengenaan pajaknya. Objek PPh final menurut perundangan perpajakan adalah sebagai berikut. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia. Bunga obligasi, diskonto surat perbendaharaan negara, hadiah undian, transaksi penjualan saham dan sekuritas lainnya, penghasilan perusahaan model ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya, penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, penghasilan dari pengalihan real estate dalam skema kontrak investasi, penghasilan dari usaha jasa konstruksi, penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan, penghasilan perusahaan pelayaran dalam negeri, penghasilan perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri, penghasilan wajib pajak luar negeri yang memiliki kantor perwakilan dagang di Indonesia, dan selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap. Tax Efficient Wealth Management. Beberapa langkah dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama adalah meminimalkan atau mengurangi porsi instrumen yang menghasilkan ordinary income atau penghasilan yang dikenakan pajak normal atau standar, seperti gaji, bunga deposito, kupon obligasi, dan dividen yang tidak memenuhi syarat khusus. Yang kedua, meminimalkan short-term capital gains, yaitu keuntungan penjualan yang kurang dari 1 tahun karena seringkali memiliki pajak yang lebih tinggi. Yang ketiga, menerapkan alokasi aset untuk maksimalkan kontribusi imbal hasil bersih bagi aset yang secara pajak kurang efisien. Yang keempat, jika portofolio sudah tidak optimal
atau perlu rebalancing dan aset tersebut memang akan dijual suatu saat, maka akan lebih baik mewujudkan long term capital gains karena pajaknya lebih rendah dibandingkan dengan short term. Yang kelima, menggunakan after tax portfolio optimization untuk menilai apakah manfaat diversifikasi dari aset tertentu lebih besar daripada profil pajaknya yang tidak efisien. Tax management strategies. Yang pertama adalah tax loss harvesting. Strategi pengurangan pajak melalui penjualan aset yang nilainya telah menurun, melibatkan penjualan aset tersebut dan menggunakan kerugiannya untuk mengimbangi keuntungan modal yang telah direalisasikan atau diharapkan akan direalisasikan. Strategi ini dapat membantu investor mengurangi kewajiban pajak mereka dan memberikan pilihan untuk tetap berinvestasi di pasar. Meskipun banyak investor yang memikirkan strategi pengurangan pajak di akhir tahun, memiliki program pengurangan pajak yang sistematis sepanjang tahun dapat membantu untuk memanfaatkan fluktuasi pasar. Kemudian asset allocation. Strategi alokasi aset melibatkan penempatan berbagai jenis rekening berdasarkan implikasi pajaknya. Misalnya, investor mungkin ingin mempertimbangkan untuk menyimpan investasi dengan implikasi pajak yang lebih tinggi pada instrumen yang memperoleh keuntungan pajak lebih besar. Sementara, mempertimbangkan investasi yang menghasilkan pajak lebih rendah pada instrumen yang dikenakan pajak. Kemudian asset ordering. Urutan pengeluaran aset oleh investor juga dapat memberikan dampak signifikan pada efisiensi pajak secara keseluruhan. Misalnya, menggunakan aset yang memiliki pajak lebih tinggi terlebih dahulu dan menunda instrumen investasi yang memiliki manfaat pajak lebih besar. Selain itu, individu dapat mempertimbangkan berbagai strategi terkait dengan penggunaan aset lainnya. Demikian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.